atau Mbak Mbak Dea maupun Pak Daru ya pernah menyinggung gitu ya tentang apa itu stakeholders. Oke, stakeholders adalah bisa dilihat ya, Anwar, Cahyo? Bisa Bu, bisa Bu. Nah, ya. Stakeholders adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan, ya, atau mempunyai kepentingan ataupun hak dan kepemilikan di dalam organisasi atau perusahaan. Gitu. Jadi stakeholders itu dari kata stake. Stake itu kepentingan. Ya, kita punya kepentingan, kita punya hak, gitu ya. Ataupun kita adalah memiliki kepemilikan, ya, misalnya memegang saham itu adalah stakeholders, ya. Investor misalnya orang yang menanamkan dananya, ya, atau berinvestasi di perusahaan itu adalah stakeholders, ya. Atau juga mungkin owner, ya, ada pihak-pihak yang memiliki, ya, owner, dia pemilik, ya, dia pemilik usaha, ya, itu adalah stakeholders, gitu ya, meskipun dia tidak menjalankan usaha tersebut, gitu ya, misalnya. Nah, stakeholders ini adalah pihak-pihak yang menerima dampak atau terkena dampak dari keputusan dan tindakan organisasi. Ya, nanti kita lihat seperti apa dampak tersebut. Nah, individu dan kelompok ini berkepentingan, ya, atau disebut dengan have a stake in organizations, ya, atau terpengaruh kuat, ya, dari apa yang dilakukan oleh organisasi ataupun perusahaan. Misalnya karyawan, ya, karyawan ini jelas dia akan terpengaruh kuat atas keputusan-keputusan perusahaan, ya. Nah, maka dari itu tugas organisasi, ya, salah satu tugas PR juga, ya, adalah memperhatikan kepentingan stakeholders, ya, atau bisa disebut, ya, kepentingan stakeholders itu menjadi sangat penting untuk kita tahu atau kita pahami dengan baik, ya. Nah, ini contohnya, ya, stakeholders yang strategis, ya, yang sangat penting keberadaannya, ya, tanpa mereka, gitu ya, ibaratnya perusahaan atau organisasi itu ya nggak bisa berjalan, ya. Misalnya UMY nggak ada karyawan, gimana kita mau berjalan? Baik karyawan tuh nggak harus dosen, ya, tenaga kependidikan, ya, tenaga administrasi, bapak-bapak yang tiap pagi nyapu halaman, ya toh, mereka membersihkan, kemudian juga ini ke ruang kelas ini kan semua dibersihkan kalau pagi. Bayangkan kalau itu semua nggak ada, kita bayangkan bagaimana organisasi itu bisa berjalan. Yang bikinin minum nggak ada, bikin ini itu nggak ada, ya toh, menyiapkan presensi misalnya gitu, ya. Jadi karyawan itu adalah stakeholders yang sangat penting, atau juga disebut dengan primary stakeholders, primer. Karena kalau nggak ada dia, organisasi ibaratnya lumpuh, nggak bisa berjalan, ya. Nah, berikutnya adalah investor, ya. Kalau dalam organisasi atau perusahaan juga memerlukan peran investor, ya. Orang yang menanamkan saham atau menanamkan dana kepada perusahaan untuk dijalankan, ya. Lalu pelanggan atau juga klien, ya. Ini juga stakeholders yang sangat penting, gitu ya. Karena tanpa mereka, ya, tanpa ada orang yang membeli produk, ya, maka bagaimana perusahaan itu bisa berjalan, ya kan? McDonald's misalnya, kalau nggak ada yang datang, ya, beli produk, bagaimana akan
berjalan. Ya, mereka juga nggak bisa dapat uang kan? Kalau nggak bisa dapat uang apa? Operasional juga merugi. Padahal mereka harus menggaji karyawan, ya toh? Dan itu besar kan untuk menggaji karyawan, ya membeli bahan baku misalnya, ya. Jadi teman-teman bisa membayangkan dampak dari ketiadaan stakeholders ini menjadi organisasi atau perusahaan itu terganggu, gitu, ya. Lalu supplier, ya, ada pelanggannya, ada karyawan, tapi suppliernya macet. McD tadi misalnya, petani kentang nggak mau mensuplai kentang misalnya, ya, atau supplier roti nggak mensuplai roti misalnya. Ya bagaimana itu bisa berjalan? Padahal McDonald's jualannya kentang sama roti, ya. Supplier daging burger misalnya, ya. Nah, kalau nggak ada suppliernya, bagaimana mereka akan berjalan? Jadi ini disebut dengan stakeholders primary, ya, primary stakeholders. Oke? Lalu juga masyarakat, ya, masyarakat tuh yang masyarakat yang tinggal di sekeliling perusahaan atau di sekeliling, kalau UMY ya sekeliling UMY ini harus kita perhatikan, ya, kesehatan masyarakat misalnya, ya. Ada perusahaan yang produknya menimbulkan polusi, baik itu limbah, ya, suara atau limbah, ya, limbah yang berwarna, berbau, beracun. Nah, apalagi kalau yang limbah 3B ini harus betul-betul diperhatikan, jangan sampai mencemari lingkungan, mencemari mengganggu kesehatan masyarakat sekitar, gitu, ya. UMY tidak ada limbah, Bu. Iya, tapi kita ada parkiran motor, parkiran mobil, anak-anak mahasiswa yang kos di belakang-belakang sana, ya toh. Kadang-kadang mereka misalnya berkumpul dengan temannya, bertemu dengan temannya, menimbulkan kerumunan, ya. Kalau sekarang ini kemudian jadi masalah misalnya. Nah, ini isu-isu yang harus kita perhatikan, ya. Jadi seorang PR juga harus memahami siapa sih yang menjadi stakeholders dari organisasi saya ini, gitu, ya. Nah, next, ya. Apabila organisasi ataupun perusahaan ingin berbuat sesuatu kepada masyarakat atau stakeholders, ya dia harus tahu apa yang diperlukan oleh stakeholder. Gitu. Organisasi atau perusahaan perlu mengenali siapa-siapa yang menjadi stakeholder. Kemudian juga mengetahui kepentingannya atau isunya. Nah ini, ya, ini adalah isu-isu sekitar stakeholders. Ya, misalnya kalau karyawan apa sih isunya, gitu, ya? Isu tuh di sini bukan hoax, ya, bukan kabar burung, ya, tetapi yang mereka perbincangkan atau mereka prihatinkan misalnya, ya. Misalnya soal gaji, ya. Wah, gajinya kok sudah 10 tahun nggak ada kenaikan misalnya, ya. Atau misalnya upahnya kok di bawah UMR misalnya, gitu, ya. Itu kan isu, ya. Lalu bagaimana juga dengan pengembangan karirnya? Apakah selama mereka bekerja di situ ya gitu-gitu aja, ya, atau ada peningkatan karir, gitu, ya. Dosen pun ada karirnya, kan? Karir tertinggi ya profesor, kan, gitu. Itu karir dosen, ya. Dan seseorang bisa mencapai profesor kan karena publikasinya, karya ilmiahnya yang diakui, gitu, ya, oleh dunia internasional. Ya, itu kan karir sebetulnya. Di dunia akademik pun ada karir, ya.
kesetaraan dan diskriminasi. Lalu juga isu pensiun misalnya. Nah, ini adalah isu-isu yang perlu kita tahu, ya, yang perlu kita tahu, ya. Jadi kalau kita seorang public relations, ya harus tahu isu-isu karyawan apa sekarang yang lagi berkembang, lagi tren gitu ya, lagi mereka bicarakan gitu ya. Atau isu keselamatan kerja misalnya. Ya. Nah itu sehingga program-program PR bisa diarahkan nantinya, gitu ya. Bagaimana untuk meningkatkan kinerja, bagaimana untuk meningkatkan karir, mengembangkan diri karyawan, ya, dan karir karyawan, ya, dan lain sebagainya. Bagaimana kesejahteraan mereka, bagaimana kesehatannya, gitu ya. Masih banyak perusahaan yang tidak memperhatikan, ya, soal kesejahteraan, soal kesehatan, gitu ya. Padahal mereka karyawan disuruh kerja berat, ya kan? Nah, kalau di UTAS Muhammadiyah kita ada medical check up, gitu. Ya, 6 bulan, ya kita wajib mengikuti medical check up. Jadi seperti saya kemarin, ya semua diperiksa, ya, dari tensi, dari kolesterol gitu ya. Jadi kalau ada yang mencurigakan gitu ya, bisa ditindaklanjuti dengan dengan kita konsul ke dokter gitu ya. Misalnya tensi tinggi gitu ya. Nah, kita harus apa nih? Ya harus konsul dengan dokter misalnya yang ditunjuk oleh Untas Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi mereka memperhatikan gitu soal kesehatan karyawan, ya. Karena apa? Karena mereka menganggap karyawan sebagai aset, bukan sebagai beban, ya. Kalau kita menganggap karyawan sebagai beban, ya kita akan berat hati gitu ya, mengeluarkan dana-dana untuk kesejahteraan dan kesehatan karyawan. Tapi kalau kita menganggap karyawan itu sebagai aset yang harus kita jaga, gitu ya, ya perusahaan akan berupaya untuk memprogramkan itu. Gitu. Entah dengan cara asuransi kesehatan atau apa, gitu ya, BPJS misalnya, ya. Sebab kalau nggak punya asuransi kesehatan ya repot juga kalau sakit, ya toh? Teman-teman pernah sakit toh? Pilek aja kan nggak enak rasanya. Demam aja kan nggak enak rasanya, gitu ya. Apalagi penyakit-penyakit yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, gitu ya. Nah, investor juga isunya apa sih, gitu ya, yang mereka diskusikan ya atau mereka keluhkan tuh apa misalnya ya. Pelanggan tuh apa yang mereka keluhkan misalnya, atau mereka concern, prihatinkan. Apakah soal layanan, atau apakah soal keamanan, ya, dan lain sebagainya, ya. Atau masalah harga, atau masalah pasokan, misalnya ya, distribusi atau apa, ya. Pelanggan tuh nggak harus end user ya, nggak harus person, tapi bisa juga pelanggan tuh ya perusahaan juga. Ya, business to business misalnya, kan? Nggak harus end user sebagai personal orang gitu ya, tetapi juga bisa jadi dia pelanggannya ya B2B gitu ya, business to business. Misalnya teman-teman punya bisnis hotel, kan nggak mesti pelanggannya personal, bisa jadi dia perusahaan-perusahaan misalnya, ya. Lalu supplier apa yang menjadi concern mereka gitu ya, dan masyarakat gitu ya. Nah, berikutnya gitu ya, kalau kita sudah tahu siapa stakeholders-nya gitu ya, berikutnya adalah kita bisa melakukan analisis stakeholders.
Ya. Kita bisa pertama mengidentifikasi siapa saja sih stakeholders kita gitu ya. Kemudian memprioritaskan isu ya dan ancaman serta peluang dari masing-masing stakeholders ya. Nah, contoh dari pemetaan stakeholders seperti di bawah di dalam PPT ini. Jadi teman-teman bisa lihat situ ya. Ini adalah stakeholders map. Ya, misalnya customers ya, management, suppliers, government itu juga stakeholders ya, shareholders, pemegang saham, ya, retailers, misalnya ya, employees, nah, customers, nah ini contoh kita bisa mengembangkan map seperti ini, gitu, ya. Nah, mungkin saya beri contoh dulu di PPT yang lain. Ya, sini kita bisa lihat. Sebentar ya. Oke, bisa dilihat di situ? Belum ya? Belum, Bu, belum. Belum. Bisa? Masih loading. Udah, Bu. Udah, Bu. Udah? Udah, Nah, udah. ini masih enable editing. Kadang kalau saya kliknya di situ nanti nggak bisa dia. Sebentar ya, sabar. Nah, bisa dilihat teman-teman yang di Zoom? Bisa, Bu, bisa. Ya, Udah, Bu. Ya. Nah, ini contoh juga ya, bagaimana kita bisa melakukan stakeholders mapping. Yang ada di lingkar hijau, lingkar biru di paling dalam itu adalah internal stakeholders. Ya. Consumer masuk mana? Eksternal atau internal? Eksternal. Eksternal. Kalau karyawan? Internal. Internal, Bu. Ya, internal. Nah, yang hijau dan yang apa ini? Salem ini ya, warna kalem ini ya. Ini adalah external stakeholders, ya. Dari tingkatannya yang primer adalah yang dalam ini dan yang tadi, ya. Ibaratnya kalau nggak ada dia, ya perusahaan nggak bisa jalan. Ya, misalnya consumer tadi, ya, dan investor misalnya, ya. Nah, ini kita bisa memetakan, ya, masing-masing isu tadi, masing-masing stakeholders itu punya kekuatan mereka tuh seperti apa, gitu ya. Consumer misalnya, consumer itu kan sangat kuat ya. Kalau consumer sampai memboikot, ya, atau mendemo produk, ya, atau dia mencuit saja di Twitter gitu ya, itu orang seluruh dunia sudah tahu. Nah, sekarang apalagi kan dengan medsos, ya toh? Kita dengan Twitter aja udah kemana-mana gitu. Jadi perusahaan memang harus betul-betul memperhatikan soal stakeholders ini, karena apalagi sekarang kita adalah
eranya sudah medsos, ya toh? Teman-teman komplain tentang apa misalnya Garuda itu ya, itu udah bisa kemana-mana kan? Nah, misalnya teman-teman merasa nggak dilayani dengan baik, gitu ya. Nah, itu mencuit saja udah cuitannya sampai kemana. Nah, ini yang harus betul-betul harus dikelola dengan baik, gitu ya. Bagaimana membangun hubungan dengan konsumen, bagaimana membangun hubungan dengan karyawan, gitu ya. Nah, karyawan juga dia punya kekuatan, ya. Misalnya dia dipecat tanpa ada alasan yang jelas, dia bisa menempuh jalur hukum. Ya, bisa jadi yang kalah malah nanti ya perusahaan. Kalau misalnya pemecatan itu tidak sesuai dengan prosedur, ya. Jadi harus kita tahu betul, ya, hak karyawan itu apa dan lain sebagainya. Seperti kemarin kasus mie gacoan, ya, itu kan memecat karyawan, tapi ujung-ujungnya serikat pekerja, gitu kan, itu mempertanyakan kenapa, gitu ya, kok solusinya adalah memecat. Padahal itu juga ada kesalahan pihak manajemen, di mana dia tidak mengelola mengelola pesanan dengan baik toh. Kalau memang sudah tahu hari itu hujan, malam, antrinya yang offline juga banyak gitu ya. Kenapa nggak di-close saja aplikasinya? Ya selesai gitu ya. Kita fokus melayani yang offline. Nah, kadang-kadang begitu. Perusahaan ingin untung banyak tapi tidak mempertimbangkan sisi kemampuan sumber daya manusianya. Kuatnya hanya di order 50, hari itu dia kena order 200 gitu ya, tapi human resource-nya nggak ditambah gitu kan, ya repot akhirnya gitu ya. Nah ini makanya kita harus tahu gitu ya kekuatannya, ya influence-nya, karena karyawan stakeholders tuh bisa berkoalisi gitu ya. Karyawan dengan syarikat pekerja misalnya itu sangat memungkinkan kalau terjadi ketidakpuasan. Konsumen dengan media itu sangat mungkin koalisi. Konsumen dengan LSM, media, ya, dan lain sebagainya. Jadi harus betul-betul kita petakan dengan baik dan mengetahui isunya, ya. Nah ini primary stakeholders, ya. Adalah ya yang kalau nggak ada itu gitu ya, kalau nggak ada itu mereka gitu ya, misalnya nggak ada employees, perusahaan atau organisasi nggak berjalan gitu loh. Itu primer, ya. Nah 1, 2, 3, 4, 5 ini disebut primer: employee, customer, investors, government, and community. Tapi ada juga yang secondary. Secondary ya sekunder. Artinya tanpa mereka organisasi masih bisa berjalan sebetulnya. Gitu. Ya. Tapi bukan mereka tidak penting, perannya juga tetap kita perlukan. Misalnya media. Ya, UMY ini bisa dikatakan dulu kan besarnya karena media. Media memberitakan secara terus, secara intens, dan itu berita-berita yang positif kan, yang tone-nya positif gitu. Sehingga masyarakat kan menerimanya juga, oh ternyata UMY itu perkembangannya pesat. Ya. UMY sekarang ini dengan UMY 35 tahun yang lalu kan sudah jauh berbeda. Ya, bahkan kita sudah sekarang punya research center yang sangat megah, ya. Itu adalah visi UMY yang secara serius gitu ya. Kita memang ingin jadi world class university gitu. Nah, tanpa adanya peran media itu ya, maka mungkin UMY juga tidak seterkenal sekarang ini. Ya. Nah, ini contoh ya
stakeholders primer tadi, yang panahnya tegas itu adalah stakeholders primer. Nah, yang panahnya tipis ini adalah stakeholders sekunder. Ya. Oke, sekarang stakeholders-nya UMY siapa saja? Sekarang teman-teman merenung selama 7 menit. Internal siapa? Eksternal siapa? Ayo, kita latihan mengidentifikasi stakeholders. Rektor. Ya, pelan-pelan dulu. Pak Rektor masa sendiri, Mas? Kasihan dong, ada yang menemani. Masa cuma Pak Rektor? Itu Bu, anggota LPKA. Anggota LPKA loh. Anggota LPKA gitu sopo? Mahasiswa. Nggak kenal Bu saya Bu. Ya urut dong, kita kan harus terstruktur ya. Kita tuh mengidentifikasi harus terstruktur gitu. Ya tadi loh, lingkaran tadi kan dia terstruktur dengan baik gitu. Tuliskan dulu. Coba internal siapa? Siapa? Mbak? Iya. Dosen. Sebelum dosen? Sebelum dosen, jajaran pimpinan ya Pak Rektor dan pembantunya. Pembantunya itu adalah wakilnya. Rektor dan jajarannya itu adalah stakeholders. Lalu di sini memang tidak kenal kata manajer, tapi ada dekan dan lain sebagainya. Itu ya kalau di perusahaan kan manajer gitu ya, tapi di sini ya pimpinan fakultas, pimpinan prodi, program studi ya. Lalu ada karyawan, baik dosen maupun tenaga kependidikan. Ada yayasan, ya toh badan pengurus harian. Itu kan yayasan sebetulnya. Kita kan yayasan, ya toh dianggap yayasan. Lalu ada penanam saham, ada enggak? Enggak ya? Ya, itu yang penting berarti tadi ya. Yang eksternal siapa? Ya, mahasiswa, orang tua mahasiswa. Ya toh? Iya, Bu. Local community, masyarakat yang hidup di sekitar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, government, ya media, itu adalah juga external stakeholders gitu. Ya. Oke, sekarang kalau stakeholders-nya Bank Mandiri, mana? Apa? Bank Mandiri. Iya. BUMN bukan ya? Yang jelas di Mandiri ada siapa? Direktur dan jajarannya. Ya toh? Ada karyawan. Ya enggak? Dari Pak Satpam sampai karyawan. Teller ya toh, karyawan. Enggak hanya teller ya, di sana banyak itu. Ya, ada banyak manajer juga kan? Di situ, manajer. Lalu siapa? Dia PT kan? PT atau apa ya? Mungkin investor ya, atau penanam saham. Itu di situ ada.
Lalu eksternalnya Nasabah. Pemerintah. Ya, nasabah, Pemerintah, Bu. pemerintah, media, gitu. Kompetitor. Lembaga-lembaga keuangan yang menjadi partner, kan? Misalnya ya. Lalu yang men-surveillance, yang mengawasi kinerja bank. Nah, itu kan juga ada. Bank Sentral, Bank Indonesia misalnya. Itu adalah stakeholders dari Bank Mandiri gitu, ya. Oke, sekarang kalau stakeholdersnya Rumah Sakit PKU Muhammadiyah siapa? Hah? Ayo, siapa? Dokter, Bu. Ya, dokter salah satu. Tapi nggak cuma dokter, di sana juga ada pengurus, jajaran pengurus, ya, jajaran pimpinan, ya. Lalu ada dokter, ada perawat, ada tenaga medis. Yang bagian radiologi itu kan bukan dokter, tapi dia yang petugas ronsen, ya. Itu bukan dokter, tapi dia adalah stakeholders. Ada karyawan administratif juga yang ngurusin keuangan, clerk, ya. Lalu ada eksternalnya siapa? Pasien. Keluarga pasien. Supplier obat masuk nggak, Bu? Supplier obat, government, media, ya. Dan yang surveillance, yang mengawasi kinerja rumah sakit, gitu. Kayak gitu, ya. Stakeholdersnya Polda, DIY siapa? Hah? Kapolda kan pimpinan, orang satu. Polda dan jajarannya. Terus anggota kepolisian. Itu ada karyawan juga loh di sana, bukan polisi tapi karyawan, ya. Orang sipil biasa, ya. Lalu eksternalnya masyarakat, pemerintah, media, ya. Berbagai LSM mungkin yang mengawasi kinerjanya, gitu ya, lembaga negara yang mengawasi kinerja kepolisian, ya. KPK misalnya, ya. Nah, itu termasuk juga stakeholders, ya. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi stakeholders kita dulu, baru kemudian kita membuatkan program-program untuk mereka, gitu, ya. Oke, kalau stakeholdersnya Komakom siapa? Ketua Komakom. Dia punya stakeholders. Ihsan, Bu, Ihsan. Yo Iksan, masuk stakeholder. Yo Iksan tuh siapa? Itu, Bu, yang di kelas, Bu. Iksan apa? Member atau ketua atau pengurus? Calon ketua, Bu. Pengurus, ketua, pengurus dan ketua dan pengurus misalnya. Lalu mahasiswa, baik anggota dan juga yang non anggota. Terus dosen-dosen, ya, komunikasi terutama misalnya, ya. Lalu lembaga-lembaga lain juga eksternal bekerja sama enggak, berkolaborasi enggak? Nah, itu kan juga stakeholders itu. Ya, HMJ yang lain, nah itu, ya. Jadi PR-nya Komakom harus menjaga hubungan baik dengan mereka, ya toh? Karena mereka adalah stakeholders, ya, gitu. Oke, ini adalah salah satu contoh bagaimana organisasi itu tidak atau mengabaikan stakeholders. Sebentar.
nggak bisa ya? Sini. Harusnya kan bisa ya. Bentar ya Mas ya. Oh, nggak bisa. Nah, ini? Iya, Mas. Di Zoom. Terus ini share screen. Oh iya. Oh iya. Rada gaptek nih. Nah, ini contoh ya. Tadi teman-teman apa sih Bu? Misalnya akibatnya kalau kita mengabaikan stakeholders ya ini, gitu ya. Ini ya warga dari 3, bisa kelihatan nggak di situ? Bisa, Bu. Nah, ya bisa. Ini link berita. Jadi masyarakat di sekitar perusahaan tuh melakukan demo, gitu karena limbah busuk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan tekstil di Sukoharjo, Jawa Tengah. Bahkan bau yang keluar itu penyengat seperti tinja. Nah, bayangkan kalau teman-teman ya pagi-pagi harusnya menghirup udara yang bersih, segar ya, tapi menghirupnya adalah bau tinja dan itu setiap hari selama berbulan-bulan. Nah, jelas ini akan mengganggu kesehatan warga. Dan perusahaan tidak peduli dengan limbah tersebut, tidak mau mengelola dengan baik. Kan harusnya limbah dikelola. Ya, ada AMDAL, ya, analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, itu akhirnya mereka berdemonstrasi. Ya, sampai kemudian warga mendatangi pabrik ya dengan massa yang cukup besar ya. Nah, ini contoh-contoh bagaimana perusahaan itu tidak melakukan ya hubungan dengan stakeholders dengan baik. Akibatnya ya konflik-konflik ini akan tercipta. Nah, sehingga jangan sampai ya kita seperti ini. Gitu. Atau bisa jadi karyawan, misalnya mereka nggak merasa diperlakukan tidak adil, misalnya. Bisa mereka melakukan pemogokan, bisa melakukan demonstrasi, bahkan ujungnya bisa kerusuhan. Kalau kita tidak mengelola dengan baik. Gitu. Ya, customer pun juga begitu. Mereka bisa mogok. Mogoknya gimana? Ya nggak mau beli produk kita lagi, kapok gitu ya. Nah kalau kapok nanti diikuti oleh yang lain. Nah akibatnya kita juga bisa kehilangan customers gitu. Ya, jadi pengelolaan stakeholders itu sangat penting. Ya. Ini yang kadang-kadang tidak disadari oleh perusahaan. Ya. Bahkan perusahaan juga yang harus memperhatikan local community. Misalnya teman-teman perusahaannya berada di wilayah terpencil, di pedalaman, di mana ketemunya adalah indigenous community, orang-orang asli yang masih memegang adat istiadatnya dengan sangat kuat, ya, karena itu berasal dari leluhur mereka dan memegang kuat local wisdom mereka. Itu harus kita pahami. Misalnya teman-teman PR-nya Pertamina gitu ya. Pertamina kan semuanya di pedalaman ya. Nggak ada tuh Pertamina di perkotaan ya, kecuali kantornya aja. Tapi kalau pabriknya kan semuanya di pedalaman. Ya. Di Riau pun juga di daerah yang terpencil dan lain sebagainya. Nah, sehingga kita harus memahami lokal wisdom masyarakatnya apa. Gitu. Kalau itu gagal ya untuk memahami, maka kita juga bisa jadi ya nanti akan terjadi konflik-konflik dengan masyarakat lokal.
Gitu. Dan itu tidak diharapkan sebetulnya. Ya. Oke, ada pertanyaan mungkin? Atau sudah cukup jelas? Atau gimana? Monggo silakan. Iksan? Ya. Ini juga sama. Share. Nah, ini ya. Bisa dilihat nggak? Itu. Mas apa? Mas Muhammad. Bisa, Bu, bisa. Nah, ya. Nah, yang paling tinggi gitu ya, yang paling baik, ideal adalah ketika kita bisa melakukan yang namanya stakeholders engagement atau pelibatan stakeholders dalam keputusan-keputusan organisasi. Jadi kita mendudukkan stakeholders itu bukan objek ya, tapi mereka sebetulnya adalah mitra, partner. Gitu. Kalau kita mendudukkan stakeholders sebagai objek, ya pasif, ya kita berasumsi mereka pasif. Oh tidak seperti itu. Gitu ya. Mereka mempunyai kekuatan besar, gitu ya. Dan yang paling ideal adalah ketika kita bisa mengengage mereka dengan dalam berbagai program perusahaan. Misalnya kita ada program tanggung jawab sosial, misalnya. Kita bisa bekerja sama gitu ya dengan mereka. Ya. Contohnya UMY banyak sekali program-program pengabdian masyarakat ataupun KKN. Itu kan sebetulnya kolaborasi juga dengan masyarakat lokal sangat kuat. Kolaborasi dengan pemerintahnya juga sangat kuat. Ya kan? Dan juga kolaborasi dengan perguruan tinggi lain. Gitu. Nah, ini idealnya seperti itu. Gitu, ya. Jadi komunikasi dua arah itu bisa tercapai, bisa seimbang, selaras dan harmonis. Ya. Kalau terjadi ketersumbatan komunikasi, tersumbat komunikasi ya seperti tadi. Lalu masyarakat demo, ya kan? Karena aspirasi mereka tidak tersampaikan. Keluhan mereka tidak direspon dengan baik gitu. Tapi kalau itu bisa diminimalisir ya dengan komunikasi dua arah ya, maka hubungan akan lebih terjalin dengan baik ya, dan idealnya ya bisa stakeholders engagement tadi. Gitu. Ya. Oke, saya kira itu teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin ada yang ingin didiskusikan terlebih dahulu. Jelas? Cukup jelas? Oke. Ya, baiklah, saya kira itu ya. Kita pelan-pelan tapi pasti. Daripada nanti banyak malah jadi lupa gitu ya, tadi Bu Yeni ngomong apa gitu ya. Oke, saya kira itu. Terima kasih teman-teman baik yang di Zoom dan juga yang offline. Matur nuwun sangat sudah hadir ya, dan segala partisipasinya ya yang sangat aktif dalam kelas ini. Saya sangat senang ya. Oke, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Sehat-sehat semua. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Bu. Ya, absennya nyusul ya.